Halo, kembali lagi bersama saya Yudiantara. Semoga kalian sehat selalu, dan dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan 4 tips yang bisa kamu gunakan agar bisa cepat lulus atau berangkat ke kapal pesiar. Jadi video ini saya buat bagi teman-teman yang memang ingin bekerja kapal pesiar namun masih bimbang kenapa saya tidak bisa berangkat atau kenapa saya belum juga berangkat. Jadi semoga video ini bisa membantu. Jadi sebelum saya masuk ke tips agar kalian cepat lulus atau cepat berangkat kapal pesiar, saya akan lebih dulu membahas terkait dengan realita yang harus kalian ketahui terkait dengan proses berangkat ke kapal pesiar. Realita yang pertama adalah interview tidak menjamin kalian bisa berangkat. Jadi saya sudah melakukan interview sebelum bisa berangkat hari ini itu sejak tahun 2022. Dan dari 2 tahun itu saya sudah melewati banyak sekali proses sampai akhirnya bisa berangkat. Dan sekali lagi, lulus interview tidak menjamin bisa berangkat. Dan saya waktu itu sudah lulus interview berkali-kali tapi tetap tidak bisa berangkat karena berbagai faktor yang menghambat. Entah mungkin karena PPKM, kemudian juga bisa karena terkendala visa, atau juga bisa karena terkendala perizinan, atau bisa karena hal-hal lain. Ada banyak sekali yang bisa menghambat. Jadi jangan terlalu berpikir idealis bahwa kita hanya perlu interview, kemudian lulus, kemudian bisa berangkat, selesai. Tidak segampang itu, Ferguson. Karena berangkat kapal pesiar itu susah gampang. Sekali susah ya sangat susah, dan sekali gampang bisa cepat melesat. Oke, kemudian realita yang kedua adalah kamu harus berhadapan dengan jutaan kompetitor. Jadi kalau kamu ingin bekerja di kapal pesiar, kamu harus berhadapan dengan jutaan kompetitor yang berasal dari banyak sekali kampus-kampus ataupun lembaga pendidikan yang tentunya mengirimkan kandidat terbaik-terbaik mereka untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Dan juga selain itu juga ada banyak sekali agen-agen yang mengirimkan kandidat terbaik mereka untuk bekerja di kapal pesiar. Ditambah lagi kamu juga harus berhadapan dengan ex kapal pesiar, dan kamu juga harus berhadapan dengan tenaga-tenaga terlatih yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi kamu harus bisa berhadapan dengan mereka, bersaing dengan mereka sehingga kamu bisa pas atau bisa lulus untuk berangkat ke kapal pesiar. Jadi sekali lagi, jangan pernah menganggap remeh yang namanya proses. Oke, itu adalah 2 realita yang perlu kamu ketahui. Dan sekarang saya akan membahas terkait dengan tips yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat proses keberangkatan. Yang pertama, persiapkan diri kamu selalu dan gunakan waktu menunggu untuk meningkatkan skill dan knowledge kamu. Jadi kamu harus always ready for fighting. Jadi ketika kamu sedang menunggu proses keberangkatan kamu dan kamu juga belum tahu apakah kamu lulus atau tidak, kamu jangan pernah terpaku di sana. Kamu gunakan waktu menunggu kamu yang lama untuk meningkatkan diri kamu. Kamu belajar skill-skill baru, kamu belajar knowledge baru untuk meningkatkan diri kamu. Sehingga semakin lama kamu menganggur, maka akan semakin banyak pula kamu memperoleh ilmu. Sehingga artinya interview pertama, kedua, ketiga, keempat akan menjadi semakin berbeda karena skill kamu sudah meningkat seiring dengan waktu. Seperti itu pula lah kamu ketika kamu menggunakan waktu kamu untuk belajar sembari menunggu. Oke, kemudian yang kedua, jangan berhenti untuk mencoba, sebab hari keberuntungan tidak pernah muncul di kalender. Jadi ketika kamu sudah menemukan lowongan bukaan, kamu jangan pernah menganggap remeh diri kamu dengan mengatakan bahwa aduh saya kayaknya nggak bakalan bisa, aduh saya nggak bakalan lulus. Kamu coba aja, setiap ada bukaan kamu coba, karena kamu tidak pernah tahu di mana kamu akan bisa masuk. Kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak pernah mencoba. Jadi setiap ada peluang kamu coba. Ya, capek itu adalah hal yang biasa, tapi itu adalah sebuah proses. Karena semua itu tidak bisa kamu dapatkan secara instan kecuali kamu beli mie sedap. Oke, yang ketiga adalah jangan memancing di satu sumur yang sama, atau jangan habiskan waktu kamu yang berharga untuk menunggu satu pancingan berhari-hari atau berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Jadi ketika kamu ingin bekerja di kapal pesiar, kamu harus menyiapkan diri kamu untuk ready fighting dengan berbagai jenis agent. Jadi kamu harus coba untuk istilahnya memancing lebih. Kamu interview di tempat A, kamu juga interview di tempat B sekalian. Sehingga kamu akan punya 2 peluang untuk bisa berangkat. Kalaupun gagal di tempat A, mungkin di tempat B kamu bisa berhasil. Istilahnya semakin banyak kamu mencoba, maka semakin besar pula kamu akan memperoleh peluang untuk bisa berangkat. Berbeda ketika kamu misalnya mancing di satu agent
dan misalnya kamu harus menunggu berbulan-bulan tapi tidak ada kepastian, atau mungkin kamu menunggu itu sampai seumur hidup. Jadi poinnya adalah jangan habiskan waktu kamu yang berharga hanya untuk menunggu hal yang tidak ada kepastian. Jadi kamu harus mencoba untuk mencari berbagai peluang, memancing di berbagai sumur yang berbeda-beda untuk bisa memperoleh peluang lebih banyak. Jadi itu adalah kunci yang ketiga. Kemudian tips yang keempat adalah jangan memancing ikan yang tidak akan memakan umpan, atau lebih tepatnya adalah tepat sasaran berdasarkan modal yang kamu punya. Oke, jadi di sini saya tidak menyalahkan ketika misalnya teman-teman ada yang punya mimpi untuk memperoleh posisi yang tinggi. Tapi di sini juga teman-teman harus bisa mengukur dengan kemampuan teman-teman seperti sekarang. Saya cocoknya di mana? Saya cocok di posisi mana berdasarkan kemampuan saya. Karena kalaupun kamu interview sampai ribuan kali, tapi kalau kamu menempatkan target kamu di posisi yang salah, kamu tidak akan pernah bisa berangkat. Karena kamu tidak pernah bisa menimbang apakah kemampuan yang saya miliki ini sudah cocok atau belum untuk bisa melamar di posisi itu. Sehingga kuncinya adalah kamu harus bisa menentukan target kamu berdasarkan kemampuan kamu. Oke, analogi sederhananya, kamu baru mampu berlari 500 meter, maka kamu target adalah 500 meter, jangan target 600 meter. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai itu kecuali kamu sudah punya kemampuan yang lebih. Jadi menentukan sasaran itu adalah hal yang sangat-sangat penting, dan itu akan menentukan keberhasilan kamu. Karena kalau kamu tidak menentukan target yang tepat, maka kamu tidak akan pernah bisa mencapai tempat yang tepat. Oke, jadi itu adalah 4 tips yang kamu bisa gunakan agar bisa cepat lulus bekerja dan berangkat ke kapal pesiar. Saya Yudi Antara undur diri, sekian dan terima gaji.